Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NIM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video lesson kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 3 terkait dari modul praktik bagian 5.4.12 paket tracer configure extended IPv4 ACL skenario 1. Praktik ini terdiri dari dua bagian ya. Part pertama, saya akan menerapkan dan memverifikasi extended number IPv4 ACL. Kemudian part kedua di sini saya akan menerapkan dan memverifikasi extended number IPv4 ACL. Beda dengan standar ACL yang hanya memeriksa alamat IP sumber, Extended ACL ini dapat memeriksa alamat IP sumber, alamat IP tujuan, jenis protokol, dan nomor port layanan. Oleh karena itu, Extended ACL dapat digunakan untuk membatasi layanan tertentu secara lebih spesifik. Pada topologi ini terdapat router 1, server PC1 dan PC2. Jadi server ini memiliki alamat IP 172.22.34.2. PC1 berada pada jaringan 172.22.34.64/27, sedangkan PC2 pada jaringan 172.22.34.96/28. Sesuai skenario, PC1 hanya membutuhkan akses FTP ke server, sedangkan PC2 hanya membutuhkan akses web atau HTTP. Nah, PC1 dan PC2 juga harus dapat melakukan ping ke server, tetapi keduanya tidak diperbolehkan saling berkomunikasi. Langsung aja kita ke praktikumnya. Oke, di sini cek resultnya. Ini ya, pada router 1 semua. Jadi pada pertama, configure, apply, and verify an extended number IPv4 ACLs. Step satunya, configure an ACL to permit FTP and ICMP from PC1 LAN. Di sini pada bagian pertama saya akan membuat extended number ACL untuk jaringan PC1. ACL ini akan mengizinkan perangkat dari jaringan PC1 mengakses FTP dan ping menuju server. Lalu lintas lainnya yang tidak dicantumkan akan ditolak secara otomatis. Jadi kita ke router 1. Shall I enable configure terminal? Jadi sebelum membuat ACL, di sini kita akan melihat tentang nomor ACL tersedia, itu menggunakan akses list, lalu tanya. Nah, ini. Jadi pada hasilnya sini terdapat rentang 100 sampai 199 ya untuk extended ACL. Oleh karena itu pada praktik ini digunakan ACL nomor 100. Selanjutnya saya akan membuat aturan untuk mengizinkan layanan FTP dari jaringan PC1 menuju server. Di sini dengan perintah ya, kayaknya nyalin aja takutnya. Perbagian ntar karena kan ini mau maghrib ya, jadi kita mau cepat pastinya.
Jadi ini perintahnya paste. Perintah ini itu memiliki beberapa bagian. Akses list 100 itu menunjukkan bahwa aturan dibuat pada extended ACL nomor 100. Permit TCP itu berarti paket dengan protokol TCP diizinkan. Alamat dari 172.22.34.64 dengan wildcard mask 00031 itu mewakili seluruh perangkat pada jaringan PC1, yaitu jaringan 172.22.34.64/27. Wildcard mask tersebut diperbolehkan dari kebalikan subnet mask 255.255.255.224 sehingga hasilnya adalah 00031. Bagian host 172.22.34.62 menunjukkan bahwa tujuan paket hanya satu perangkat, yaitu server. Sementara itu, EQ FTP itu berarti aturan hanya mengizinkan layanan FTP yang menggunakan port TCP 21. Berikutnya, nah di sini saya akan membuat aturan kedua untuk mengizinkan ping dari PC1 menuju server ya, dengan perintah balik lagi ke sini. Kita paste. Nah, jadi perintah ini tuh mengizinkan protokol ICMP dari seluruh perangkat pada jaringan PC1 menuju server. Nah, ICMP itu digunakan untuk pengujian konektivitas melalui perintah ping. Pada ACL ini tidak perlu menambahkan perintah DNI karena perintah karena setiap ACL memiliki aturan tersembunyi, yaitu implicity DNI. Artinya, paket yang tidak sesuai dengan aturan permit akan ditolak secara otomatis. Sesuai kita bisa N. Kemudian kita bisa memeriksa ACL yang telah dibuat. Show access list ya. Nah, di sini ada extended IP access list 100, 10 permit TCP 172.22.34.64 00031 host 172.22.34.62 EQ FTP, lalu 20 permit ICMP di 172.22.34.64 hostnya 172.22.34.62. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ACL nomor 100 hanya mengizinkan FTP dan ICMP dari jaringan PC1 menuju server. Kita lanjut step 2. Sini apply the ACL on the correct interface. Setelah ACL dibuat, langkah berikutnya adalah menerapkan pada interface yang tepat. Karena lalu lintas berasal dari jaringan PC1 dan router 1 melalui interface Giga Ethernet 0/0, ACL itu diterapkan pada interface tersebut dengan arah masuk atau in. Di sini kita kembali ke konfigurasi terminal, ke mode konfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/0. Nah, interface Giga Ethernet 0/0 ini memiliki alamat IP 172.22.34.65 dan terhubung langsung ke jaringan PC1. Selanjutnya, saya akan menerapkan ACL nomor 100. IP access group 100 in. Masuk ya nih. Perintah ini digunakan untuk menerapkan ACL nomor 100 pada paket yang masuk melalui interface Giga Ethernet 0/0. Kata in berarti paket akan diperiksa ketika memasuki router 1 dari jaringan PC1. Extended ACL biasanya ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber lalu lintas. Dengan demikian, paket yang tidak diizinkan dapat langsung dihentikan sebelum melewati jaringan lebih jauh. Sini kita keluar aja. Lalu di sini verifikasi ya. Di sini setelah ACL nomor 100 diterapkan, saya akan menguji apakah ACL itu bekerja sesuai dengan kebijakan yang sudah kita tentukan. Pengujian ping dari PC1. Sini PC1 kita ke desktop.
lalu kita command prompt. Sini kita akan ping di ini ya, 172 ping 172.22.334.62. Enter. 64 titik, salah ya, salah 172.22.34.62 bukan 64. 62. Nah, di sini berhasil ya, karena ACL nomor 100 itu mengizinkan protokol ICMP dari jaringan PC1 menuju server. Lalu kita pengujian FTP dari PC1 ke server ya. Ini kita copy, salah, paste. Nah, di sini connect ya, connected. Welcome to FTP server. Di sini kita masukkan username-nya Kisco, lalu passwordnya juga Kisco. Oke, ini tuh passwordnya. Nah, di sini udah masuk ya tandanya, nih FTP. Nah, ini berhasil karena layanan FTP itu telah diizinkan melalui ACL nomor 100. Ini setelah selesai kita baca, kita keluar, lalu kita melakukan ping dari PC1 ke PC2. Jadi dia di 172.22.34.98. Nah, ini gagal ya. Di sini pesannya tujuan itu tidak dapat dijangkau. Hal ini terjadi karena ACL nomor 100 hanya mengizinkan ICMP dari jaringan PC1 menuju server. Tidak terdapat aturan yang mengizinkan ICMP dari PC1 menuju PC2 sehingga paket tersebut instability DNI. Untuk memverifikasi kembali ACL di sini ya, saya akan kembali menjalankan show access list. Show access list ya. Bisa dilihat di sini terlihat bahwa jumlah paket yang cocok dengan aturan FTP dan ICMP. Nah, pada part 2 kita kembali konfigurasi ya. Sisanya. Konfigurasi sisanya. Dikarenakan ini jamnya udah maghrib, jadi saya copy paste aja ya. Ini ya, copy paste aja. Kita buka configure terminal, kita paste. Dah, sini persentasenya udah 100 ya asesmennya, tapi saya jelaskan sedikit. Nah, pada bagian kedua di sini kita tuh membuat extended map ACL untuk jaringan PC2. Nah, ACL ini akan mengizinkan perangkat pada jaringan PC2 mengakses layanan web atau HTTP pada server yang melakukan ping ke server. Nah, IP access list extended HTTP only. Sini ya, perintah yang ini itu digunakan untuk membuat extended ACL dengan nama HTTP only. Nama ACL itu harus ditulis sama persis ya, sama ketentuannya, karena penulisan itu bersifat case sensitif. Setelah masuk extended name ACL, di sini kita membuat aturan untuk mengizinkan layanan web dari jaringan PC2 menuju server dengan permit ini, perintah ini.
3. Setelah itu perintah TCP ini ya, ini itu digunakan untuk layanan HTTP bekerja dengan protokol TCP alamat 172.22.34.96 dengan wildcard 00015 itu mewakili seluruh perangkat pada jaringan PC2 yaitu 172.22.34.96/28. Jadi lanjut, ini kita menambahkan aturan untuk mengizinkan ping dari PC2 menuju server. Jadi ini perintahnya permit ICMP ini ya. Nah, itu digunakan mengizinkan protokol ICMP dari PC2 menuju server. Lalu di sini kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/0 kan, 0/1. Kita menerapkan name ACL-nya. Ini. Jadi perintah tadi digunakan untuk menerapkan ACL HTTP only pada paket yang masuk melalui interface Giga Ethernet 0/1. Sini kita langsung pengujian pada PC2 aja ya. PC2 kita akan ping ke server desktop, command prompt ping 172.22.34.62. Nah, di sini berhasil karena ACL HTTP only mengizinkan protokol ICMP dari jaringan PC2 menuju server. Selanjutnya FTP 172.22.34.62. Di sini itu gagal ya, karena ACL HTTP only tidak memiliki aturan yang mengizinkan layanan FTP dari jaringan PC2 menuju server. Paket FTP tersebut akan ditolak oleh Integrity Daemon. Jadi berdasarkan yang telah dilakukan, extended IPv4 ACL itu berhasil dikonfigurasikan menggunakan dua metode, yaitu extended number ACL dan extended name ACL. Pada part 1, extended number ACL nomor 100 itu digunakan untuk mengizinkan PC1 melakukan akses FTP dan ping menuju server. ACL tersebut diterapkan pada interface Giga Ethernet 0/0 dengan arah masuk. Pada part 2, extended name ACL dengan nama FTP only digunakan untuk mengizinkan jaringan PC2 melakukan akses HTTP dan ping menuju server. ACL tersebut diterapkan pada interface Giga Ethernet 0/1 dengan arah masuk. Saya rasa cukup terkait dari hands-on 5412. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.